kita di Kupas Berita. Kita bahas apa sih? Berita gembira. Berita gembira, mengharukan, dan kita tuh kalau denger kayak oh my god nih, menenangkan hati banget gitu guys penonton. Jadi hari ini kita mau membahas tentang semacam, jadi ada bukan materi ya, kayak pendidikan toleransi yang diterapkan oleh salah satu sekolah nih Bang. Namanya mungkin kalau penonton tahu SMA Katolik Santo Yakobus di Jakarta. Di Jakarta. Iya, jadi SMA Katolik Santo Yakobus itu Bang, itu mereka semacam punya program namanya ekskursi kebinekaan. Di mana ini program ini diikuti sama 114 siswa-siswi di sana, di mana mereka ini pada tanggal 28 Oktober lalu itu datang ke salah satu pesantren di Ciamis. Namanya Pondok Pesantren Darussalam gitu. Nah, mereka nih datang dan ikut kuliah subuh, Bang. Namanya. Okay. Jadi ya dia ini anak SMA Katolik. Anak SMA nih datang ke pesantren. Datang ke pesantren, ikut kuliah subuh. Dan yang menariknya tuh Astagfirullah. Waduh. Kenapa tuh, Bang? Kenapa nih? Iya. Jadi pas di kuliah subuh itu uniknya para siswinya ya itu kayak pakai batik panjang gitu, sama pakai ya jilbab yang di inilah. Siswi Katolik ini. Iya, untuk menghormati tradisi di pesantren gitu. Nah, dan acara ekskursi kebinekaan ini ternyata juga diikuti oleh para santri-santri yang setingkat madrasah aliyah di sana gitu loh, Bang. Dan acara ini dipimpin sama pimpinan Ponpes Darussalam, namanya Kiai Fadlil Mansur gitu. Jadi ya di sana Bapak Fadlil. Nah ini biasalah ngasih materi tentang kayak latar belakang Pondok Pesantren Darussalam itu gimana, terus bagaimana cara menjadi muslim yang demokrat kayak gitu-gitu Bang. Jadi ya Muslim moderat. Muslim yang gitu moderat ya. lah istilahnya. Ya. Dan ternyata kegiatan anak-anak SMA Santo Yakobus tuh nggak di satu pesantren aja Bang. Karena besoknya pas tanggal 29 Oktobernya itu mereka berkunjung ke Pondok Pesantren apa namanya? Miftahul Ulum. Jadi di Ciamis juga. Di Ciamis juga, dan itu nama programnya Live In gitu. Nah, itu sama kayak terkait program toleransi juga. Jadi mereka tuh kayak datang ke pesantrennya, terus bahkan pas datang tuh bener-bener para santri Miftahul Ulum ya, itu tuh disambut dari depan gerbang Bang, terus disambut pakai iring-iringan gendang kayak gitu-gitu. Iya. Oleh siswa-siswinya. Enggak, para santrinya ini. Iya. Jadi kayak dia menyambut orang-orang. jadi kayak vibes persahabatan itu kayak kerasa banget. Alhamdulillah. Gitu. Dan di kegiatan yang live ini nih katanya kalau nggak salah ya, itu tuh si para siswa SMA Santo Yakobus itu tuh dia ngelakuin berbagai kegiatan. Salah satunya itu kalau nggak salah latihan pencak silat pagar nusa namanya. Jadi kayak, dan mereka nih baik di pimpinan Ponpes si Darussalamnya, pimpinan Ponpes Miftahul Ulum itu kayak ngerasain seneng banget nih kegiatan positif banget, menyambut baik lah istilahnya. Menyambut positif kegiatan ini karena merasa bahwa toleransi tuh di dunia pendidikan penting banget diajarin, biar untuk menyambut kayak menyambung hubungan antar pemuda di Indonesia tanpa memandang agamanya apa. Bagus sekali ini ya. Ini harus kita puji dan kita apresiasi. Terima kasih buat SMA Yanto Yakobus dan pesantren Miftahul Ulum juga pesantren Darussalam. Tema acaranya kita berbeda, kita bersaudara, kita Indonesia. Ini udah dibahas di PIS? Udah ada dibahas. Oke. Dibahas nih. Dan ternyata Bang, semacam materi toleransi yang dilakukan SMA Santo Yakobus. Maksudnya nggak cuma dilakukan oleh SMA Santo Yakobus aja, karena ada beberapa sekolah lain yang menyisipkan semacam materi toleransi lah, atau kegiatan toleransi juga sebelumnya gitu, sebelum SMA Santo Yakobus. Pak Jaga. Nah, kalau tadi kan SMA ya Bang. SMA. Nah kalau ini tuh SD Bang, jadi dididik toleransi sejak dini gitu. Itu ada dari SD Islam Ar-Rahman di Perak. Aku nggak tahu Perak di Jawa Timur Bang, di Jombang. Nah dia nih kayak berkunjung ke SD Kristen di daerah sana. Jadi kayak buat melihat gimana sih tempat ibadah orang Kristen gitu. Ada juga di SD Strada Cabang Tangerang. Di Tangerang nih Bang. Strada nih sekolah apa?
sekolah swasta. Katolik. Tadi kan sekolah Islam ya, berkunjung ke sekolah Katolik. Sekolah Kristen. Nah kalau yang ini dia benar-benar wisata ke masjid, ke gereja, ke wihara, ke kelenteng, ke semua tempat ibadah di agama di Indonesia gitu. Terus juga ada SLB Nunukan, itu juga mereka benar-benar study tour satu-satu ke tempat-tempat ibadah gitu. Ya ini kan bagus ya Bang, maksudnya bukannya musyrik atau kayak gimana, tapi Anda yakin ini bukan kristenisasi? Bukan, karena kita hanya melihat oh begini loh cara beribadah. Ini bentuk gereja tuh kayak gini loh. Iya. Gitu. Nah saya mau cerita tentang anak saya dulu. Gimana tuh? Anak saya itu dulu sekolahnya di Madania namanya. Oh iya. Waktu SD-nya nih. Madania itu di daerah Parung ya. Ini adalah sekolah yang saya bersyukur bahwa anak-anak saya bersekolah di sana, karena sekolah ini adalah sekolah yang menanamkan keberagaman, pluralisme sejak awal. Jadi dia sekolah swasta yang tidak menyebut berafiliasi pada agama apapun ya. Walaupun namanya kan Madania, nih bau-bau Islam sebenarnya, tapi sebetulnya orang yang mendirikannya adalah saya nggak tahu apakah kalian masih kenal nama ini, namanya Nurholis Majid. Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Ya, dia itu adalah tokoh Islam yang secara konsisten gitu ya memperjuangkan keberagaman. Nah, di sekolah ini anak-anak saya itu, saya lupa pada kelas berapa ya, itu ada yang namanya semacam program mengenal agama lain. Ya, pertama-tama murid-murid SD ini, Madania ini multi agama ya. Nah, tapi mereka diperkenalkan pada keragaman agama di Indonesia. Jadi misalnya saya cuma membayangkan ya, pada satu hari ada hari namanya Hari Agama. Pada Hari Agama itu jadi jalan tuh setiap kelas, siswa kelas itu jalan dari satu kelas, di mana di kelas itu ada peragaan agama Islam. Ya. Terus setelah mempelajari Islam di kelas itu, saya nggak tahu, mungkin sejam 2 jam gitu, terus bergerak ke kelas Kristen, terus bergerak ke kelas Buddha, terus bergerak ke kelas Hindu dan seterusnya. Di dalam setiap kelas itu diajarkan tuh, kalau di Islam itu ada sholat 5 waktu, ada puasa, ada segala macam. Terus dia pindah ke gereja, ke kelas Kristen. Kalau Kristen tuh di gereja setiap hari Minggu melakukan ini, terus pindah ke Buddha gitu ya. Dan itu jadi anak-anak Islam belajar tentang agama Islamnya juga, tapi juga tentang agama lain. Itu menurut saya itu bagus sekali ya, karena sejak kecil orang jadinya sejak kecil orang diajarkan tentang agama tuh beragam ya. Saya mungkin Islam, tapi ternyata ada orang lain beragama Kristen. Memang ada lucunya tuh ketika itu. Jadi anak saya waktu itu kan masih kecil ya. Saya lupa itu kelas 1 atau kelas 2 ya. Dia pulang terus dia bilang, ayah, bunda, aku jadi Kristen aja deh. Anak saya Islam kan ya, jadi Kristen aja deh. Kenapa? Soalnya seru, dia bilang. Jadi ketika di Islam, dia tuh diajarin ada sholat, ada puasa gitu ya, ada beduk. Terus orang diajarin beduk, keras banget, dia bilang, bising lah gitu ya. Pas nyampe ke Kristen diajarin Natal kan. Ada Santa Claus. Ada Santa Claus, ada saya nggak tahu apa ya, pokoknya seru, lucu gitu segala macam. Jadi dia kepengen jadi Kristen. Ya, kita sih ketawa aja. Ya boleh sih. Ya nanti aja, nanti kamu milih kamu mau jadi agama apa kira-kira gitu. Jadi jangan takut nih buat penonton yang Islam, gak apa-apa kok belajar Kristen tuh kayak serunya, lucunya. Tapi kemudian pada saat Lebaran dia berubah pikiran lagi. Dia bilang, ayah bunda nggak jadi deh, aku Islam aja. Kenapa? Karena dapat ampau. Oh, dapat THR. Dapat THR. Teman-temanku yang Kristen nggak dapat. Jadi ya, mungkin kalau dia nyampe Natal dia berubah lagi, saya nggak tahu. Tapi intinya orang tuh diajarkan tentang sebetulnya kita di dunia ini punya banyak agama ya. Oh kamu tuh ke gereja setiap minggu, ngapain aja tuh di gereja gitu. Paling gitu kan ya. Iya. Dan nggak ada yang salah dengan menanyakan itu gitu. Maksudnya bukan berarti lagi kristenisasi ya ini. Enggak. Jadi biar tahu, kalau orang Kristen tuh ibadahnya nggak cuma hari Minggu aja ya, kadang ada ibadah pertengahan minggu ada. Jadi kayak menambah khazanah ilmu gitu. Jadi menambah wawasan gitu loh. Dan
ternyata Bang, kan kalau kita tahu cerita dari Bang Ade kan ternyata memang kayak materi toleransi ini udah lama kan, mungkin udah Udah dari sejak- lama mungkin iya, tapi mungkin tidak cukup menonjol. tidak cukup menonjol dan kayak belum diberdayakan mungkin ya, atau belum Iya. dimaksimalkan gitu Yang kan. melakukannya mungkin hanya sedikit sekolah. Dan ternyata program, kenapa sih kita hari ini kok bahas pendidikan toleransi di sekolah ini? Karena ternyata materi toleransi atau pendidikan toleransi itu sejalan dengan prinsipnya Pak Menteri, Profesor Nasaruddin Umar. Oh, Menteri yang baru itu. nih. Iya, jadi Pak Menteri ini beliau bilang soal terobosan yang katanya beliau ini akan memasukkan pengajaran keberagaman gitu dalam kurikulum pendidikan agama. Wow. Dan gagasan ini nih diutarakan Prof. Nasar dalam rapat Kemenak 23 Oktober lalu. Jadi Iya, katanya serius nih ya? iya, Prof. Nasar nih mau masukin materi toleransi dalam pendidikan agama. Terus iya, pas aku tahu langsung mikir, loh, terobosannya Prof. Nasar sama beberapa yang terjadi sekarang ya di Iya, SMA Santo Yakobus kayak kok sejalan nih Jalan gitu. bagus. Dan ya kita harapannya sih dengan sejalan prinsip yang Iya. sejalan ini bisa lebih diberdayakan, karena kasarnya gini Bang, kayak dari pusatnya aja udah mau bikin rencana nih, Iya. udah mau bikin terobosan, semoga nggak cuman di pondok pesantren kayak tadi ya di Iya, Miftahul iya. Ulum, pokoknya di semua pesantren kayak sekolah-sekolah itu juga mulai diberdayakan lah nilai-nilai toleransi, karena memang nilai toleransi itu harus diajarkan sejak dini kan, Iya. nggak Iya, bisa betul. yang ya kadang kan maksudnya nilai toleransi itu ternyata berpengaruh ke, menurut aku ya Bang, kepribadian seseorang. Karena kayak misalnya orang tuh ketika tumbuh besar itu Iya. bisa jadi dia terlalu, maaf ya, mungkin militan atau terlalu Iya. konservatif. Itu kan Apalagi dengan doktrin-doktrin yang doktrin ada agama gitu yang ada ya. itu, Iya. pendidikan toleransi itu penting kan Bang, sejak Penting dini. sekali. Karena bayangkan ya, ini saya cerita tentang on the other side gitu Oh ya. iya. Sementara itu juga ada sekolah-sekolah yang justru mengajarkan perbedaan itu sebagai sesuatu yang mengancam. Jadi misalnya gini. Kenapa Gimana? dipukul-pukul deh? Kayak lagi yang kena. Gimana? Iya. Di-share aja. Iya, ada. Ada lah ajaran-ajaran yang kayak jangan berteman dengan kafir. Ya itulah, Iya, balik iya. lagi ke situ, Itu di sekolahmu? doktrin-doktrin itu. Iya. Ketika kapan itu? Mungkin SD, tapi SD yang udah kelas 4 ke atas, Oke, SMP gitu ya. Oke. Aku diajarinnya, kamu jangan berteman dengan kafir ya. Kafir adalah yang selain muslim menurut mereka. Oleh guru ini. Oleh guru. Karena nanti kalau misalnya kamu main sama kafir, nanti kamu ikutan jadi kafir. Nah iya. Kayak gitu. Itu kan Kontras berbahaya banget. ya kalau Mm-mm. sejak kecil orang justru diajarkan untuk melihat orang yang beragama lain sebagai musuh, Mm-mm. sebagai bukan saudara, bukan orang yang harus kita ajak kerjasama, tapi justru adalah orang-orang yang berbahaya buat diri kita. Nah itu memang terjadi, dan dengan sangat prihatin saya mengatakan itu banyak terjadinya di sekolah-sekolah Islam. Ya, itu saya berulang kali mendengar. Bahkan saudara saya sendiri yang mengatakan bahwa dia khawatir kok anaknya setelah sekolah di sekolah Islam. Kan biasanya kalau orang tua tuh menyekolahkan anak Iya. di sekolah Islam tuh tujuannya untuk kebaikan kan. Iya, Betul. iya. Sebenarnya ya. Mm-mm. Tapi ternyata di banyak sekolah Islam atau di sejumlah lah. Saya nggak berani bilang banyak karena juga tidak ada penelitian ya. Mm-mm. Tapi di sejumlah sekolah Islam yang diajarkan tuh. Kita orang Islam, kita harus selantiasa bersatu, kita bersaudara. Sementara ada orang-orang lain yang namanya non-Islam, syukur-syukur kalau nggak disebut musuh ya, tapi adalah ya bukan bagian dari kita, dia bukan saudara kita ya. Itu adalah agama-agama lain yang bisa mengancam agama kita. Nah jadi kalau sekarang dimulai nih Pak Nasaruddin ya, kita dukung Pak. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kita bisa promosikan di sini ya, di Coklat TV, di PIS ya, tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nasar. Ya, yang aku seneng tuh pernyataan Pak Nasar yang ini loh Bang, yang dia bilang Kementerian Agama itu bukan cuma untuk agama Islam, tapi juga iya. untuk semua agama, untuk semua umat. Iya, gitu. iya. Ini kan jadi Adem banget. kayak signal positif ya, Iya. maksudnya yang ngaruh juga ke dunia pendidikan, terutama pendidikan agama gitu loh.
Dan yang terkait tadi Bang, yang ucapannya Prof. Nasar soal ini pendidikan toleransi harus ada di dunia pendidikan. Nah, beliau nih bilang, nih kalau ada pendidikan toleransi nantinya juga jangan cuma di kurikulumnya nih, tapi pengajarnya sendiri itu juga harus toleran dan ditanamkan nilai toleransi. Karena kalau misalnya percuma nih dari kurikulumnya ada yang nerapinnya nih nggak toleran, yang eksekusi intoleran agak susah ya. Yang eksekusi intoleran kayak jomplang banget nih gitu kan. Jadi ya harus diawasi oleh pemerintah. Harus diawasi sih pastinya betul, gitu kan. Betul. Dan karena ini terkait yang tadi cerita Anda, terkait guru Anda yang intoleran itu, ini kan pasti nggak sejalan ya gitu. Takutnya kayak keinginan pemerintah untuk bisa menciptakan Indonesia yang toleran, yang mencintai keberagaman nggak sejalan. Pemerintah mungkin harus membuat semacam kayak training, workshop terhadap murid-murid, terhadap guru-guru agama, diundang, diajarkan tentang apa yang harus diberikan. Tapi memang harus diawasi karena gelombang intoleransi ini adalah sebuah gelombang yang cukup kuat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Jadi siap kita dukung Pak Nasar, kita dukung Yan Santo Yakobus dan pesantren-pesantren tadi itu. Dan kita berharap dengan adanya semacam berita positif seperti ini, kayak sekolah-sekolah ini tuh juga bisa mempengaruhi sekolah lain ya, untuk mempengaruhi sekolah lain untuk bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi mantap, udah bagus banget terobosannya. Mantap. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalkan penonton ada ide-ide Kak bahas ini, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa apa, Sin? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.